membuka kegiatan pesantren daring Kilat Ramadan, dalam hal ini kajian tentang urgensi membuat peta hidup. Bismillah, innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarriyati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kata yang kita ucapkan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sebanyak 20 partisipan telah bergabung saat ini. Insya Allah masih akan bertambah nantinya dari teman-teman yang lain. Seperti yang kami tadi sampaikan di awal, kegiatan kita pada sore hari ini. Masih semangat pagi ya, jadi saya sebutnya pagi. Pada sore hari ini itu terkait urgensi membuat peta hidup. Mari kita membuka kegiatan kita dengan masing-masing membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teteh Dea Setiana. Alhamdulillah sudah bergabung juga bersama kita. Kepada Teteh Dea Setiana, kami persilahkan. Ya, jazakallah khair, Kak Ika. Dimulai aja ya, Kak ya. Silahkan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasallaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kami ucapkan kepada Teteh Dea Setiana atas pembacaan Al-Qur'annya. Alhamdulillah tadi telah kita mendengarkan Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 19 hingga ayat 21. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya kita membuat peta hidup, dan dalam menjalankan kehidupan kita. Sambil menunggu Teh Melinda, pemateri kita bergabung, kami selaku moderator akan menyampaikan beberapa hal
Yang pertama, kami mengharapkan kepada seluruh peserta yang ikut dalam webinar untuk menyiapkan alat tulisnya dan memastikan mengikuti materi dengan dari awal hingga akhir. Dan di akhir kegiatan akan ada kuis yang tentunya akan berhadiah. Jadi akan ada door prize dari pemenang kuisnya nanti. Kuisnya akan dilaksanakan via Kahoot. Nah, kami sampaikan kepada seluruh peserta untuk mengakses Kahoot-nya ini, kami menyarankan untuk menggunakan 2 gadget. Pertama, gadgetnya untuk melihat share screen dari tampilan Zoom-nya, kemudian yang kedua untuk menjawab pertanyaannya. Seperti itu ya. Saya tunggu juga dari Melinda bergabung. Kami berharap teman-teman peserta yang berasal dari peserta daring Kilat Ramadan untuk merename namanya sesuai dengan timnya masing-masing. Baik, sudah ada beberapa yang mengganti namanya merename, segera merename juga. Kita sambil menunggu pemateri dulu ya, teteh-teteh sekalian. Oh iya, sekedar spoiler aja mungkin sambil menunggu pemateri kita juga. Nah, Masya Allah, ahlan wa sahlan, Teteh Melinda. Alhamdulillah sudah bergabung, Teteh Melinda. Sudah. Waalaikumsalam. Ya, baik. Alhamdulillah sudah bergabung. Ini baru kami mau perkenalkan Teteh. Alhamdulillah sudah bergabung juga orangnya ya. Jadi sudah makin lengkap lagi. Baik, jadi insya Allah pada sore hari yang insya Allah berkah ini, hari Jumat ya, insya Allah di waktu berkah kita bermajelis seperti ini, kita memperbanyak doa-doa kita. Sekedar pengantar, Teteh Melinda ini, Masya Allah, beliau merupakan alumnus dari Breda University, Netherlands. Kemudian, Masya Allah sekali, beliau begitu aktif ya di sini. Beliau sebagai founder dan director of Al-Kindi Islamic. Kemudian ini dari daycare dan preschool. Kemudian juga saat ini menjadi founder dan direktur Al-Kindi Online Preschool sejak 2020 hingga sekarang. Selain aktif di bagian dunia pendidikan, beliau ini juga begitu aktif di bagian lainnya, dalam hal ini bisnis. Beliau aktif di Business Development and Innovation Director Cerdas Mulia Institute. Jadi selain Al-Kindi, Cerdas Mulia Institute, kemudian juga beliau ini merupakan Business Development of Innovation Director Edukasi Karya Indonesia. Nah, mungkin teman-teman yang penggiat buku, senang membaca, pasti sering membaca publishingnya itu Edukasi Karya. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa langsung bertemu dengan Business Development-nya. Juga Teh Melinda ini merupakan fasilitator dari Bengkel Diri. Teman-teman nanti bisa mengecek di Instagram ya, Bengkel Diri. Situ teman-teman bisa mengetahui lebih jauh terkait Bengkel Diri. Dan juga selain tadi bergiat di bagian penerbitan, Teteh Melinda ini memang penulis buku. Jadi Masya Allah sekali ya Teh, komplit. Dari menulis buku kemudian bagian publishing, Masya Allah. Semoga bisa membawa inspirasi untuk kita semua nantinya yang mengikuti kegiatan kali ini. Mungkin Teh Melinda nanti bisa memberikan gambarannya juga. Mungkin dari dulu memang
sudah membuat peta hidupnya, nanti Teteh menjadi penulis dan menjadi Business Development of Publishing, ya itu nanti kita simak bersama, dan teman jika mau ditanyakan boleh nanti ditanyakan ya Teh Melinda ini. Dan banyak lagi lainnya prestasi-prestasi Teh Melinda ini. Salah satunya juga pada saat menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Teh Melinda merupakan runner-up dari mahasiswa berprestasi. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung sekali kita yang telah bergabung pada kali ini, diberi kesempatan untuk mendengarkan materi dari Teh Melinda. Ini bisa menjadi semua kali di teman-teman peserta ada yang ingin merancang peta hidupnya seperti Teh Melinda ini. Baik, tidak usah berlama-lama sama Kak Ika, sudah ada Teh Melinda bersama kita di tengah-tengah layar kita. Tengah-tengah layar kita, olehnya itu kepada Teh Melinda dengan hormat, waktu dan layar kami persilahkan dengan hormat. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman sekalian. Mau ngobrol-ngobrol dikit dulu. Sekalian boleh tahu nggak dari mana asalnya nih teman-teman sekalian di sini? Mungkin bisa tulis di kolom chat. Kenalan dulu kita, nama gitu, nama dan dari mana. Silahkan. Oh, Erna ya, dari mana? Dari Surabaya. Oh, Masya Allah. Oh, dari Lombok. Oh, jauh ya, Masya Allah. Oh, dari Bukit Tinggi, dari Ambon, luar biasa. Dari Makassar, dari Bone. Wah, Masya Allah, jauh-jauh sekali ya teman-teman sekalian, dari Bandung, Makassar. Dari Bogor, oh ada yang dari Bogor juga ya. Dari Aceh, wah seluruh Indonesia Raya nih, dari Aceh sampai Ambon ada semua, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman sekalian yang dari ujung ke ujung, mungkin yang di Wita ini bentar lagi buka ya, sejam lagi ya berarti ya, yang di zona Wita atau WIT ya. Ada yang dari Balikpapan juga, iya berarti. Ini terima kasih sudah hadir di sesi kali ini dalam buburit kali ya teman-teman sekalian sambil menunggu waktu berbuka. Semoga berkah pada sesi kali ini dan semoga bisa memberikan banyak manfaat kepada teman-teman sekalian. Nah, sebelum memulai sesinya, agar lebih berkah gitu ya, agar pahalanya semakin banyak, agar pahalanya semakin melimpah, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang, karena waktu luang juga merupakan hal biasa ya pada hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan tadi udah mulai dengan belajar belum ya Mbak Ika? Ya Kak. Tadi sebelum saya masuk sudah mulai dengan doa mau belajar belum? Tadi cuman tadarus Kak. Oh tadarus ya, oke. Jadi saya pribadi memiliki sebuah kebiasaan nih teman-teman sekalian, bahwa setiap kali mau belajar apapun dari SMA, apalagi kalau mau ujian gitu ya, mau UTS, nah saya selalu memulai sesi belajar itu dengan berdoa. Gitu. Kenapa? Biar belajarnya itu berkah, pahalanya banyak, gitu ya, dan lebih mudah dan menyerap ilmu yang kita pelajari. Jadi kita berdoa dulu dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan aku kefahaman. Amin. Ya, jadi bismillah, hari ini kita mau belajar bareng-bareng ya, karena sesinya belajar, kita insya Allah namanya belajar itu sebenarnya ilmunya banyak, pahalanya juga banyak, asalkan kita niatkan proses belajar itu karena Allah. Oke. Hari ini kita akan mengupas, dan saya akan sharing tentang life plan atau rencana hidup. Dengan tajuknya merencanakan kehidupan, mempersiapkan kematian. Nah, saya mau nanya dulu nih teman-teman sekalian di sini, mungkin bisa sambil tulis di kolom chat ya, siapa yang di sini sudah punya peta hidup?
Siapa yang sudah pernah membuat life plan? Mungkin bisa ditulis di kolom chat box. Siapa aja yang sudah pernah, siapa yang belum? Oh, belum. Oke, sudah. Ada yang sudah ya? Ada yang belum. Baik, ada yang pernah. Oh, pernah buat proposal hidup. Masya Allah. Oke, siap. Jadi kalau mempersiapkan dan merencanakan kematian, udah pernah belum? Kira-kira. Bisa ditulis mungkin kayak memikirkan. Oh, pernah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang belum, ada yang pernah ya? Iya, macam-macam ya. Ada yang pernah, ada yang belum. Nah, kita mau share hari ini tentang bagaimana sih kita bikin peta hidup, terus apa hubungannya nih peta hidup sama kematian, bikin peta hidup kok buat kematian gitu ya. Karena sebenarnya hidup ini kan kita mempersiapkan kematian. Kalau kata baginda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah, ya betul, doa untuk dimatikan dalam kondisi husnul khotimah, ya itu harus ya, setiap hari diminta ya. Jangan lupa untuk selalu minta, apalagi di masa Ramadan, setiap doa insya Allah dikabulkan, berdoa selalu untuk dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ya balik lagi ke kata Rasulullah tadi, apa hubungannya kehidupan dengan kematian? Gitu. Nah, sebenarnya Rasulullah SAW sendiri pernah memberikan nasihat. Nasihat ini beliau berikan kepada anak 12 tahun. Bayangkan 12 tahun ya, masih kecil ya waktu itu, kayak kita mungkin 12 tahun masih main tanah gitu mungkin ya, atau main lompat tali. Tapi pada kala itu Rasulullah SAW ternyata sudah mempesankan kepada anak berumur 12 tahun. Pesannya adalah hiduplah di dunia ini seperti halnya pengembara. Pengembara itu artinya apa? Dia tidak pernah berhenti di satu titik. Dia tidak pernah berhenti di suatu titik atau suatu tempat. Dia akan terus berjalan hingga dia sampai ke tujuan. Karena pada dasarnya perencanaan kehidupan ini adalah untuk mempersiapkan kematian yang menjadi tujuan. Jadi tujuannya itu bukan life plan-nya, bukan peta hidupnya, tapi dia adalah cara untuk kita mencapai tujuan yang lebih besar lagi, yakni mempersiapkan kematian dan kehidupan setelah kematian. Nah, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, makanya tadi saya ajak teman-teman semua kenalan dulu, dan sekarang gantian saya kenalan. Nama saya Melinda Nurimanisa, tadi beberapa sudah disampaikan oleh Mbak Ika ya. Sekarang posisinya sedang di Belanda, di kota Breda, makanya acaranya sore, karena menyesuaikan perbedaan waktu 5 jam dengan di sini. Alhamdulillah meski terpisah jarak 400-an ribu kilometer ya, tetap bisa belajar bareng pada hari ini. Saat ini aktivitas utamanya di Al-Kindi Eduprize dan juga di Cerdas Mulia sama penerbitan Asia ID yang mungkin suka nulis, bisa dibantu diterbitkan di Asia. Kemudian juga fasilitator di Bengkel Diri dan beberapa kali sharing-sharing lepas seperti ini. Dan juga saya suka menulis, jadi saya menulis 8 buku yang sudah terbit dan 1 buku yang baru aja launching 1 Ramadan kemarin. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke teman-teman sekalian di sini. Siapa pernah traveling? Insya Allah pasti pernah semua ya. Kira-kira sebelum traveling itu, karena tadi kita ngomong masalah hidup sebagai pengembaraan gitu ya, sebagai sebuah perjalanan. Kira-kira kalau misalnya kita mau traveling, mau melakukan perjalanan, apa sih yang dilakukan pertama kali sama teman-teman? Planning, betul, direncanakan ya, biasanya direncanakan dulu, disiapkan bekal, betul, menyiapkan bekal, kita planning, dan tentunya pertama-tama tentukan tujuan dulu, mau kemana, bekalnya apa, mau naik apa, ya betul, tentukan destinasi, mau naik apa, mau berapa lama, tidurnya di mana, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bayangin nih teman-teman sekalian, kalau misalnya dalam traveling, itinerary juga ya, ada sebuah pesawat atau sebuah kapal gitu ya, berjalan atau berlayar tanpa arah, dia nggak punya tujuan. Kira-kira apa ya yang terjadi kalau dia berlayar gitu aja, tanpa ada tujuannya? Pasti yang terjadi adalah dia akan terombang-ambing di tengah samudera dan sangat besar kemungkinannya dia karam di tengah perjalanan. Kenapa? Karena dia nggak ngukur nih. Dia nggak ngukur dia mau kemana, butuh bensin berapa, dia harus stop di mana. Mungkin bisa-bisa di tengah jalan bensinnya habis gitu ya, nggak tahu stopnya di mana dan sebagainya. Apalagi kalau pesawat itu benar-benar diukur banget ya. Berapa jarak, kalau ada yang pernah naik pesawat mungkin keluar negara, mungkin ngerasain dia beberapa kali transit. Kenapa? Sambil ngisi bensin, jadi nggak bisa dia terus direct flight gitu kalau jaraknya terlalu jauh, ternyata kapasitas pesawatnya nggak kuat. Jadi
kalau misalnya pesawat aja atau kapal aja, ketika dia nggak punya tujuan, ternyata dia jadi terombang-ambing di dalam perjalanan, sehingga bisa sangat mungkin terjadi pada akhirnya dia karam. Nah, kalau misalnya kita bandingkan masalah jalan-jalan tadi, ada dua orang turis. Dua orang turis pergi ke suatu tempat. Ada turis A dan turis B. Turis A, dia sudah punya rencana dan perbekalan. Bahkan sebelum berangkat, dia udah riset dulu nih, tempat yang akan dikunjungi seperti apa, moda transportasi yang ada seperti apa, nanti transportasi dari titik saya mau di kota, misalnya waktu itu saya ingat banget nih adalah sebuah trip paling well planned yang pernah saya lakukan adalah waktu beberapa tahun lalu, alhamdulillah dapat kesempatan pergi ke Paris. Waktu itu benar-benar direncanakan dari mana mengunjungi destinasi wisatanya apa aja, bisnya dari situ nomor berapa, bisnya ada jatahnya dari jam berapa aja, jadi sampai sedetil menit-menitnya itu dicek. Jadi kita harus di destinasi A tuh berapa menit, untuk pindah ke destinasi B setelah berapa jam, maksimal jam berapa harus sudah pindah, dan sebagainya. Itu kalau sudah meriset. Dan ada turis B misalnya yang bahkan dia nggak tahu mau kemana, bahkan baru beli peta saat sampai di lokasi. Dia belum riset dulu nih, oh lokasi ini ada di sini, di sini, di sini. Jadi kalau kita mau mendapatkan titik destinasi paling efektif, jalurnya tuh harus begini. Nah, turis A udah riset dulu bahkan sebelum berangkat. Ada turis B yang bahkan dia baru beli peta saat sampai di lokasi. Baru, oh kita kemana ya, baru memutuskan. Kira-kira mana yang akan lebih cepat sampai. Mestinya turis A yang akan dapat lebih banyak itu adalah turis A. Kenapa? Karena dia sudah punya rencana dan bekal yang matang. Dia sudah kegambar di kepala dia, oh di sana tuh ada ini aja, di sini tuh ada ini. Kalau mau ke sini dan ke sini kita pakai bis ini dan sebagainya. Dia sudah bikin perencanaan yang matang, sehingga bisa jadi dalam satu hari, waktu itu ngerasain banget namanya ngetrip benar-benar well plan. Dalam satu hari itu bisa 5 destinasi. 4-5 destinasi dalam sehari. Karena apa? Karena direncanakan dengan matang setiap titiknya dan sebagainya. Beda ketika misalnya kita nge-trip nggak ada tujuannya, nggak ada perencanaannya. Yang jadi apa? Saya juga pernah nge-trip tanpa perencanaan, bingung. Jadi waktu itu pernah waktu mahasiswa gitu ya, saya nge-trip nggak ada rencana. Ya udah berangkat aja gitu ke Bandung, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau nginep di mana, nggak tahu mau ngapain ke Bandung, pokoknya mau ke Bandung aja. Terus akhirnya yang dilakukan ya jadi ngapa-ngapain di Bandung gitu. Karena pusing setelah mendekati malam, kita tidur di mana ya? Terus baru kontak-kontakin teman semuanya. Bisa nggak nginep di sana? Oh nggak bisa, nanti ketemu yang ini aja coba. Gitu. Jadinya tidak efektif waktu yang kita gunakan dalam bepergian. Beda sama turis A, dia udah well plan semua, jadi efektif dia penggunaan waktunya. Nah, Bu Okina Fitriani, salah satu aktivis parenting dan juga psikolog, mengatakan bahwa ketika kita hidup tanpa tujuan itu, ibaratnya kita manggil taksi tanpa destinasi. Apa yang terjadi kalau kita manggil taksi tanpa destinasi? Kita cuma bayar mahal, berputar-putar, argonya jalan terus, tapi kita nggak sampai di mana-mana, atau bahkan tersesat di perjalanan. Jadi cuma bayar argo aja, tapi nggak sampai kemana-mana. Karena kita tidak punya tujuan. Kita misalnya bayangin kita naik taksi, Pak mau kemana, nggak tahu Pak, muter aja udah gitu. Udah argo muter terus, tapi akhirnya kita nggak sampai ke mana-mana. Atau ada lagi yang mengatakan dari Bill Copeland, beliau mengatakan the trouble with not having a goal is that you can spend your life running up and down the field and never score. Mirip ya sama Bu Okina tadi, tapi bahasa Indonesia kurang lebih gini. Kalau kita nggak punya tujuan, ketika kita menjalani kehidupan, kita bisa menghabiskan hidup kita dengan cuma lari-lari aja di bayangin kalau misalnya pemain sepak bola itu tidak punya tujuan buat ngegolin bola ke gawang. Jadi mereka hanya lari-lari aja di lapangan tapi nggak pernah bikin skor. Tidak pernah bikin skor atau tidak pernah membuat nilai gitu ya dalam kehidupannya. Padahal sumber daya utama kita yang dimiliki di muka bumi ini sebenarnya bukan harta, bukan ilmu, tapi sumber daya yang paling utama adalah waktu. Kenapa? Karena harta itu bisa dicari, hilang bisa dicari lagi. Ilmu misalnya kita belum tahu, kita bisa mengkaji. Kita salah pun, kalau kita melakukan kesalahan, itu bisa diperbaiki. Tapi waktu, sekali dia bergerak maju, sekali dia misalnya waktu kan tik-tik-tik gitu ya, sekali dia bergerak maju, dia nggak akan pernah kembali. Kita nggak bisa kembali ke 1 detik kita yang lalu. Kita nggak bisa kembali ke hari kemarin. Kita tidak bisa apalagi kembali ke tahun lalu.
Nah, padahal setiap detik, menit, jam yang berganti, itu berarti hilangnya kesempatan amal untuk mengumpulkan bekal demi kenikmatan hidup yang abadi. Karena kan sebenarnya kalau istilah orang Jawa di sini, tapi nggak banyak ya orang Jawanya, katanya urip iku mau mampir ngombe, hidup itu cuman menumpang minum aja. Kenapa? Karena sebenarnya kehidupan kita yang sesungguhnya itu bukan di sini. Kalau kata bapak saya dulu, bahwa selalu mengingatkan bahwasanya kita hidup di bumi ini ibaratnya alien. Masih ingat ya dulu kalau nonton film, suka ada film alien turun ke bumi gitu, terus menginvasi bumi. Ya kita sebenarnya adalah alien, karena rumahnya bukan di sini. Kalau kita melihat sejarah penciptaan manusia gitu ya, dari Nabi Adam, rumah kita sebenarnya adalah di surganya Allah. Kita di sini diturunkan karena waktu itu sebagai hukuman sih sebenarnya. Sebenarnya dihukum, walaupun sebenarnya hukuman itu pun juga merupakan salah satu bentuk dari rencana Allah gitu. Karena Allah pengen di bumi ini ada pemimpinnya, ada khalifahnya, ada pemakmurnya. Jadi kita diturunkan di sini tuh dengan tugas sebagai pemakmur, sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi, untuk kemudian nanti pulang lagi. Jadi ibaratnya teman-teman mungkin di sini ada yang anak rantau ya, anak rantau rumahnya kan bukan di perantauan, rumahnya misalnya makanya tiap lebaran, ini mau lebaran biasanya mudik ke kampung halaman, dan itu pasti jadi sebuah momen yang sangat senang. Makanya kalau pemerintah melarang mudik pasti ada yang sedih juga sebenarnya, ya nggak bisa ketemu keluarga dan sebagainya. Karena sebenarnya kita tahu rumahnya bukan di perantauan, dan kita hidup di dunia ini sebenarnya kayak merantau itu tadi. Kita punya tugas-tugas yang harus diselesaikan, seperti kita merantau, ada yang merantau karena sekolah, tapi pada waktunya dia harus pulang lagi. Dan kita hidup di bumi juga sebenarnya lagi merantau, lagi mengembara kalau kata Rasulullah kan. Nanti pada masanya kita pulang lagi. Nah, masalahnya kita pulangnya ini gimana? Tergantung bagaimana performa kita di perantauan. Sama kayak teman-teman mungkin kalau ada yang mudik gitu ya, biasanya kalau lagi lebaran fenomena mudik ini kan ramai gitu. Apakah nanti mudiknya bawa apa nih mudiknya untuk istilahnya menunjukkan apakah di perantauan ini orang sukses apa enggak sih? Terdilihat mungkin kalau misalnya dari sudut pandang materialistis, mobilnya gimana nih, ini gimana, segala macamnya. Nah, kita hidup di muka bumi sebenarnya itu juga. Sebenarnya kita dalam rangka ngumpulin bekal, nanti sampai kita pulang, kira-kira ketika kita pulang nanti, kita pulangnya gimana? Apakah kita bisa pulang ke surganya Allah dengan membawa banyak bekal dan kehidupan setelah kematian yang enak atau enggak? Itu tergantung bagaimana performa dan usaha dan juga ikhtiar yang kita lakukan ketika kita dikasih waktu nih, kita dikasih kesempatan untuk hidup di muka bumi. Nah, insya Allah ya, nanti di padang mahsyar gitu ya, nanti setelah kita kan sebenarnya itu kehidupan kita yang sesungguhnya itu dimulai justru setelah kita menemui kematian. Setelah kita meninggal itulah kehidupan sesungguhnya dimulai. Dan enak enggaknya kehidupan kita setelah meninggal itu tergantung dari seberapa banyak bekal yang kita kumpulkan. Karena dunia ini adalah tempatnya beramal, bukan tempatnya penghitungan. Sementara setelah meninggal adalah masanya penghitungan dan sudah tidak ada lagi amal. Bagaimana kita enaknya hidup di masa setelah mati ini tergantung dari seberapa banyak amal yang berhasil kita kumpulkan. Dan nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, meminta pertanggungjawaban. Aku sudah kasih kalian fisik, dipakai apa fisiknya? Aku sudah kasih kalian waktu, dipakai apa waktunya? Aku sudah beri kalian masa muda, kebanyakan mungkin anak muda kayaknya ya. Untuk apa masa mudanya? Aku sudah beri kalian ilmu, untuk apa ilmunya? Dan setiap detik usia yang kita miliki ini sesungguhnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kira-kira Allah ketika bertanya, kita bisa nggak mempertanggungjawabkan usia yang kita punya? Karena bagaimanapun waktu itu laksana pedang. Kenapa sih kita harus bikin life map gitu? Kenapa sih kita harus bikin peta hidup? Karena itu tadi, kalau kita berputar-putar tanpa make a score gitu ya, atau kita berputar-putar naik taksi nggak ada argonya, waktu kan akan bergulir begitu aja, hilang. Waktu ini akan hilang begitu saja, padahal waktu itu laksana pedang. Kalau kita nggak menggunakannya dengan baik, jadi dia yang akan menebas kita. Dan jika kita nggak sibuk dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal lain yang sia-sia. Karena apa? Karena pada dasarnya diri kita
pasti akan gatel gitu. Kalau cuma bengong aja diem nggak ngapa-ngapain, itu pasti nggak akan tahan gitu. Jadi kalau kita nggak sibuk dalam kebaikan, pasti kita akan mencari kesibukan yang lain. Contohnya nonton film, itu kan kesibukan juga ya. Tapi apakah nonton film itu punya nilai amal atau enggak kira-kira? Nah itu tergantung film yang ditonton. Atau kemudian atau scrolling di sosial media, itu kira-kira bisa jadi nilai amal atau enggak, tergantung yang dilakukan di sosial media juga. Kalau misalnya sharing ilmu atau nanti ada tugas resum kayaknya ya, saya baca di chat, sharing ilmu insya Allah kalau diniatkan lillahi ta'ala, insya Allah semoga bisa ada pahalanya. Tapi sekali lagi, kita kenapa sih harus bikin life plan itu sebenarnya tujuan utama adalah biar kita sibuk. Biar kita tuh sibuk dalam kebaikan sehingga nggak ada waktu lagi buat hal yang sia-sia, karena kita merasa oh yang mau kita kerjain masih banyak ya, jadi nggak ada waktu lagi nih buat nonton drama Korea, nggak ada waktu lagi nih buat scrolling tiada henti misalnya, atau nggak ada waktu lagi nih buat hal-hal yang sia-sia gitu, karena jadinya kita merasa rugi karena kita jadi merasa membuang-buang waktu ketika tidak melakukan life plan yang kita bikin. Nah kalau kita melihat di sejarah gitu ya, ternyata umat terbaik dalam Islam adalah hasil dari life plan gitu ya, dari visi, dari perencanaan hidup, bahkan tidak hanya dari satu orang, tapi dari generasi ke generasi. Kalau kita lihat salah satu yang paling beberapa tokoh yang cukup masyhur gitu ya, salah satunya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah seorang pembebas Al-Aqsa. Ternyata Salahuddin Al-Ayyubi menjadi pembebas Al-Aqsa ini adalah hasil dari life plan-nya, dari perencanaannya, dari visinya siapa? Orang tuanya mereka. Orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan sejak sebelum mereka menikah. Jadi kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi itu kedua orang tuanya sebelum mereka menikah, ketika mereka masih single gitu, masih jomblo fisabilillah gitu. Mereka punya niat, punya visi bahwa aku pengen punya anak yang jadi pembebas Al-Aqsa. Mereka sama-sama high quality single fisabilillah gitu lah istilahnya ya. Single high quality. Mereka sama-sama belum mau menikah. Ketika kalau nggak salah waktu itu kasusnya ada di sebuah masjid, si perempuannya ini belum mau menikah, si laki-lakinya ini belum mau menikah. Terus si laki-lakinya ini jadi terpisah ya perempuan sama laki-laki. Si perempuannya ditanya, kenapa kamu belum menikah? Karena perempuannya menjawab, karena saya ingin mencari seseorang yang ingin punya anak sebagai pembebas Al-Aqsa. Pada saat yang bersamaan di tempat laki-laki, si bapaknya Salahuddin ini berbincang dengan seseorang di situ juga ditanya hal yang sama, kenapa kamu belum menikah? Padahal kamu sudah masuk usia menikah. Dan beliau berkata, saya ingin mencari pasangan yang ingin punya anak yang seorang pembebas Al-Aqsa. Jadi akhirnya karena kedua orang ini saling mengenal gitu kayaknya, akhirnya dijodohkanlah dua orang ini dan akhirnya lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah hasil dari life plan orang tuanya ternyata. Dan bahkan ternyata munculnya Salahuddin Al-Ayyubi hasil dari life plan 100 tahun sebelumnya oleh Imam Al-Ghazali gitu. Jadi dari generasi ke generasi gitu ya. Salah satu yang lain yang disebutkan sebagai salah seorang pemimpin terbaik adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih selama ini kita mengenal bahwa wow, Muhammad Al-Fatih keren, 21 tahun berhasil menaklukkan Konstantinopel, kita sudah melakukan apa gitu. Biasanya kan sering mungkin di antara teman-teman yang mendengar seperti itu. Nah, tapi ternyata kehebatan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel ini bukan terjadi begitu aja. Ini adalah visi turun-temurun dari generasi ke generasi, bahkan diturunkan oleh ayahnya, oleh kakeknya kepada ayahnya, dan masih belum berhasil, diturunkan lagi kepada dirinya semenjak dia berusia 4 tahun. Bayangin teman-teman ngobrol sama anak usia 4 tahun, terus bilang, tuh lihat, nah, Konstantinopel, kamu yang akan menaklukkan itu. Dan itu dibangun dari usia 4 tahun. Jadi namanya visi itu, masalah life mapping itu bukan hanya tentang diri sendiri. Kalau kita sendiri, kita pribadi sudah punya life mapping yang oke gitu ya. Kalau kita sudah bisa punya rencana hidup yang baik, insya Allah akan bermanfaat juga buat anak-anaknya. Karena apa? Kita jadi merencanakan, oh anak ini mau jadi apa sih? Mendidiknya gimana sih? Ngebangunnya gimana sih? Karena urusan mendidik anak itu juga tergantung dari visi kedua orang tuanya. Nah ini ada salah satu yang lain, kalau ini tokoh yang masih hidup ya, Syekh Sudais.
yang mana beliau adalah dulu waktu kecilnya adalah anak yang cukup sulit dan usil mungkin ya. Waktu itu sempat cerita bahwa Syekh Shudaih ini meletakkan pasir di atas makanan yang sudah disiapkan ibunya. Biasanya kalau ibu gitu gimana, ngamuk pasti ya, ngomel, udah capek masak, aduh nakal banget sih kamu gitu. Tapi ternyata ibunya Syekh Shudaih ini adalah ibu yang istimewa. Kenapa? Dia punya planning, dia punya rencana, dia punya visi akan anaknya. Jadi ketika marah pun dia berkata, pergilah, semoga kelak kamu jadi imam Masjidil Haram. Bukan diomelin nakal kamu, tapi begitu. Kebayang nggak ketika dalam marahnya aja seorang ibu bisa ngomong kayak gini, berarti visi ini bukan tiba-tiba aja muncul kayak asal jeplak gitu, tapi pasti dia sudah memvisikan ini bahkan sejak mungkin di dalam perut ibunya didoakan demikian, semasa dia kecil didoakan kemudian. Jadi ketika dia marah yang keluar itu karena apa? Ini adalah yang menjadi fokus utama di dalam pikiran dia, karena biasanya kalau marah tuh yang keluar kan hal-hal spontan ya. Ketika hal yang spontan keluar kayak gini berarti memang sudah ada di dalam diri dia visi dan rencana besar bahwa dia sangat ingin anaknya jadi imam Masjidil Haram. Nah, pasti di balik itu ada doa-doa yang panjang, khusyuk dan lama yang disebutkan oleh ibundanya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i yang terkenal itu, saya ngebayangin bahwa ibunya itu sudah punya visi Imam Asy-Syafi'i ini jadi ulama besar sejak Imam Syafi'i masih dalam kandungan. Sehingga ketika mengandung Imam Asy-Syafi'i, ibundanya yang dilakukan apa? Setiap bulan berusaha khatam membaca Al-Quran sebanyak 4 kali. Jadi bagaimanapun visi ini sangat penting, dan ternyata tokoh-tokoh terbaik dalam Islam pun adalah orang-orang yang senantiasa merencanakan, dan tentunya merencanakan buat siapa? Buat Allah. Ingin misalnya dirinya atau anak-anaknya atau keturunannya menjadi orang-orang yang meneruskan perjuangan Rasulullah, menyebarkan agama Allah di muka bumi, meninggikan agama Allah dan sebagainya. Dan life plan atau perencanaan hidup sendiri sebenarnya kalau menurut saya adalah sebuah dokumen yang berfungsi seperti peta perjalanan untuk membantu kita menentukan arah dan mengambil keputusan dalam hidup. Kalau kita punya rencana, kita punya peta, jadi kita akan lebih mudah menentukan keputusan. Kayak misalnya ada kesempatan datang, kita berpikir, oh ini sesuai nggak ya sama tujuan hidupku, sesuai nggak ya sama peta hidupku. Kalau misalnya bisa memperkuat, kita ambil. Kalau menjauhkan, ya kita lepas aja. Dan akhirnya kalau kita punya peta hidup, kita bisa memaksimalkan nikmat waktu dan potensi yang telah Allah beri. Karena apa? Mau melakukan hal sia-sia jadi malu sendiri sama life plan yang dibuat. Katanya kamu punya impian ini. Kenapa bukannya kamu malah mengerjakan impianmu, malah melakukan hal yang sia-sia. Jadinya akan lebih mudah nanti insya Allah mempertanggungjawabkan nikmat waktu yang kita punya. Lalu pertanyaannya adalah gimana caranya bikin life plan? Nah, kalau saya pribadi semua dimulai dari menulis di atas kertas gitu ya, baik itu kertasnya digital maupun kertasnya beneran kertas. Ini adalah cerita saya, jadi saya mulai bikin life map itu sejak saya usia 17 tahun, sekarang usia saya 27, berarti sejak 10 tahun yang lalu ya. Sejak 10 tahun yang lalu saya membuat life map. Saat saya 17 tahun, waktu itu berpikir, waktu itu belum tahu tuh ilmu tentang life map, belum tahu tentang smart goals, tentang apa segala macam ilmu pengembangan diri itu nggak tahu, nggak pernah baca kayaknya, pernah nggak ya? Tapi kayaknya belum masih baru lulus SMA banget waktu itu. Waktu itu sederhana aja pikirannya. Saya sekarang 17 tahun, saya sudah 17 tahun, kira-kira ke depannya lagi mau ngapain? Sebenarnya yang men-trigger saya bikin ini, walaupun saya nggak tahu bikin life map yang benar itu gimana dan sebagainya adalah karena buat saya ini adalah dokumen yang sangat istimewa. Jadi saya kebetulan lahir dari keluarga yang pas-pasan gitu ya. Jadi setahun pertama kuliah itu saya nggak punya laptop. Jadi untuk bisa mengerjakan tugas itu benar-benar yang harus gantian sama teman. Nungguin teman selesai, kamu selesai ngerjain tugas jam berapa? Paling jam 11. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke, jam 11 aku pinjem ya gitu. Jadi benar-benar dalam setahun itu kan namanya ngerjain tugas harus nungguin teman selesai nugas baru saya bisa nugas, atau kalau nggak ke warnet. Tapi karena ke warnet terus itu mahal, jadi lebih sering pinjam teman sih daripada ke warnet. Jadi seperti itu sampai akhirnya di tahun kedua alhamdulillah bisa dapat laptop. Maka dari itu ketika di tahun kedua saya dapat laptop itu saya berpikir saya mau dokumen pertama yang saya buat di laptop ini adalah dokumen yang istimewa. Makanya waktu itu saya bikin life plan. Sebenarnya itu trigger utamanya. Iseng aja sebenarnya. Tujuannya apa iseng aja, kita tulis aja, siapa tahu terkabul gitu kan. Kalau nggak terkabul juga nggak apa-apa, namanya juga kita berdoa,
bisa terkabul bisa enggak. Kalau life plannya nggak terkabul ya nggak apa-apa, tapi kalau terkabul kan seneng gitu. Jadi akhirnya saya bikinlah itu 18 tahun mau ngapain ditulis di sini, 19 tahun mau ngapain di sini, 20 tahun mau ngapain di sini. Nah, yang menarik salah satu yang saya tulis waktu itu adalah keluar negeri. Waktu itu saya pengen 19 tahun keluar negeri walaupun ya jangan kan keluar negeri, beli tiket pesawat, laptop aja baru punya gitu. Kira-kira uangnya dari mana, apanya gimana, nggak kebayang. Dan saya tunjukin ke ibu saya waktu itu. Ibu saya cuma bilang gini, wah mimpi kamu tinggi sekali ya, semoga kalau jatuh nggak sakit ya, gitu doang kata ibu saya. Saya bilang, ya nggak apa-apa, mah doain aja gitu. Nah, terus akhirnya ya udah saya bikin ini sampai umur 40 kayaknya ya. Yang saya benar-benar Masya Allah ya, bismillah gitu, karena izin Allah, tiba-tiba waktu itu juga kaget sih akhirnya, ternyata pada saat saya merayakan, Allah izinkan saya buat merayakan ulang tahun yang ke-19 tepat itu di Jerman. Jadi ini nggak tahu sih rezeki ya, namanya rezeki mah dari Allah, kalau Allah mampukan ya bisa aja gitu, asalkan kita serius gitu mempersiapkan diri. Jadi sebelum ini tentu saya serius mempersiapkan diri, kayak belajar bahasa Inggris, terus kemudian beberapa kali daftar konferensi dan kemudian gagal, kemudian bikin paspor dan sebagainya. Tapi ternyata pada 19 tahun persis Allah itu sampaikan saya ke Jerman, dan ulang tahun di sana yang ngerayain teman-teman gitu. Waktu itu saya nggak ngerayain apa-apa, tiba-tiba teman-teman tahu hari itu saya ulang tahun, dibeliin kue dan segala macam. Ini fotonya. Jadi ternyata ya alhamdulillah, sekali lagi bikin life plan saya biasanya mentalnya ya udah, kalau nggak kecapai ya nggak apa-apa, tapi kalau kecapai kan alhamdulillah gitu. Namanya juga kita bikin proposal ke Allah. Ibaratnya tadi ada yang bikin proposal hidup, ya bikin proposal, mungkin ada yang di ACC, mungkin ada yang enggak. Nah, kemudian bagaimana caranya bikin life plan? Yang pertama, nah kemudian setelah seiring berjalannya waktu saya belajarlah kira-kira gimana sih bikin life plan yang lebih oke. Nah, waktu itu salah satu belajarnya dari bukunya Stephen Covey, malah Seven Habits for Effective People. Teman-teman kalau mau baca, ini bukunya bagus sekali, dan beliau mengatakan begin with the end in mind. Beliau sebenarnya non Muslim, tapi tulisannya di situ begitu menggugah saya. Terus mikir nih, non Muslim udah mikir gini, kenapa kitanya nggak mikir begini ya? Nah, beliau mengatakan gitu sebenarnya bahwa mulai membuat jika kamu ingin jadi pribadi yang efektif, kamu mulailah dengan berpikir. Ketika kamu meninggal nanti, kamu ingin meninggal dalam kondisi seperti apa? Ingin meninggalkan karya apa sebagai warisan dirimu? Ingin dikenang dengan peran sebagai apa? Ingin meninggalkan jejak apa selama hidup? Apa sih bedanya hidup dengan ada atau enggaknya kita? Kira-kira orang-orang terdekat kita akan bilang apa tentang kita? Apakah kita sudah menjadi orang yang baik menurut mereka? Apakah kita sudah menjadi orang yang menyenangkan misalnya buat orang tua kita? Kalau kata Stephen Covey, bayangkan misalnya kamu meninggal, kamu lihat dirimu sendiri dalam peti, karena beliau non-muslim ya, kemudian di situ orang-orang berkumpul mengatakan hal-hal tentang dirimu, kira-kira orang-orang itu akan ngomong apa? Apa yang akan dikatakan orang tuamu tentang kamu? Apa yang dikatakan pasanganmu tentang kamu? Atau anak-anakmu tentang kamu? Dan waktu itu benar-benar saya berpikir, oh iya ya, kita mau meninggal tuh dalam kondisi apa ya? Kita ingin meninggal tuh dalam kondisi seperti apa. Dan ketika saya melihat foto ini pada suatu waktu Ramadan kayak saya lihat ini Ramadan ya, pada Ramadan sekitar 2017 gitu, ada seorang syekh yang meninggal. Ini adalah fotonya, namanya Syekh Abu Zan. Beliau adalah seorang syekh saya lupa negaranya ya, di sebuah negara muslim gitu ya, yang mana beliau ini lahir di Palestina dan juga merupakan seorang pejuang Palestina. Dan melihat foto ini tuh begitu bergetar hati saya, Masya Allah, inilah sebenarnya sukses yang sesungguhnya tuh ya gini nih gitu. Bagaimana dia bisa meninggal dengan wajah yang demikian bahagia? Kira-kira apa yang dia lihat? Ini menurut saya adalah petunjuk dan foto yang sangat real tentang betapa hidup setelah mati itu sesungguhnya sangat membahagiakan, asalkan di dalam kehidupan kita yang sekarang kita berjuang untuk bergerak untuk memperjuangkannya. Ini lihat wajahnya dia meninggal, beliau ini meninggal, tapi beliau sangat bahagia. Terus saya langsung kepo kan, cari ini beliau ngapain aja gitu ya, bisa meninggal sebahagia ini, apa aja sih yang dia lakukan? Ternyata ya itu tadi, beliau pejuang Palestina sebagai jejak warisan karya dan amalnya itu banyak sekali. Terus kemudian saya berpikir, ya Allah, kalau mau
kayak gitu apa yang harus saya lakukan dengan apa yang saya miliki saat ini, karena nggak mungkin kan kita tiba-tiba ke Palestina terus ya udah aku jadi pejuang Palestina juga, tapi kita dikasih Allah tugas yang lain, dan tugas kita adalah di Indonesia, dan Indonesia ini bukannya sebuah tugas yang kecil juga sebenarnya. Indonesia ini adalah negara Muslim, dan sebenarnya kalau kita membaca banyak literatur gitu ya, banyak yang mengatakan bahwa Indonesia ini kelak akan menjadi pusat kebangkitan dan peradaban Islam di masa depan. Karena Indonesia ini adalah negara Muslim terbesar. Jadi sebenarnya menjadi orang Indonesia ini adalah sebuah keistimewaan besar. Tinggal kita mau bergerak atau enggak menuju ke sana. Nah, kita seringkali berpikir bekerja gitu ya. Kalau kita ngomongin life plan, mungkin sebagian besar dari kita akan bergeraknya terutama di bidang karir mungkin, atau ya mau karirnya begini, begini, dan begini. Atau misalnya mungkin di finansial dan sebagainya. Padahal namanya bekerja bukan hanya tentang karir kita semata. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, salah satu kuncinya bikin life plan yang menggerakkan adalah jangan berpikir untuk diri sendiri aja. Dan berpikir aku mau ini, itu. Tapi berpikir apa yang bisa kita kasih buat lingkungan sekitar kita, apa yang bisa kita kasih buat masyarakat di sekitar kita. Kita cobalah bekerja untuk keabadian. Contoh keabadian. Beberapa orang yang menurut saya sangat inspiratif adalah orang-orang ini. Kenapa? Mereka sudah meninggal semuanya, baik Habibie, almarhum, ada Krisye, ataupun Muhammad Hatta, ataupun Sapardi Djoko Damono, kalau ada yang tahu nih, seorang sastrawan. Mereka sudah meninggal, tapi hasil karyanya masih sedemikian terkenang dan memberikan dampak bagi masyarakat. Karena sesungguhnya menurut saya bekerja itu bukan hanya tentang mencari uang, tapi tentang berkarya dan meninggalkan jejak karya sebelum datangnya kematian. Nah, kemudian ini adalah step by step yang mungkin bisa diikuti oleh teman-teman untuk membuat life plan. Kalau kuncinya, kalau saya pribadi, dream big intinya. Cobalah bermimpi yang besar, yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Bermimpilah bagaimana kita bisa memberikan dampak buat masyarakat di sekitar kita. Tapi kita mulai dari yang paling kecil yang kita bisa, dan kita mulai pada hari ini. Dalam artian jangan ditunda-tunda, nanti kalau aku sudah ini, aku mau ini, nanti kalau aku sudah ini, mau ini. Akhirnya nanti nggak jadi-jadi, insya Allah nggak akan sampai-sampai. Gitu. Jadi kalau misalnya udah punya impian besar, yang dilakukan apa harusnya? Harusnya adalah kita memulai sekecil apapun yang kita bisa, dan kalau bisa di hari ini, kalau bisa di minggu ini. Nah, tahapannya kurang lebih ada 7 ya kira-kira. Yang pertama adalah self-discovery. Intinya kita menggali kepada diri sendiri. Tentukan tujuan akhir, kita maunya kayak gimana sih? Kemudian kita percaya, karena kalau kita yang sendiri nggak percaya, nggak akan ada orang yang percaya bahwa kita bisa mencapainya. Jadi kitanya sendiri harus percaya dengan apa yang kita tulis tuh. Kemudian yang kedua, kita melakukan self-assessment. Jadi kita menentukan posisi saat ini, definisikan gap-nya. Gap itu jarak gitu ya. Ibaratnya kita sekarang posisi sedang di Jakarta. Kita sudah menentukan kita mau destinasinya di Surabaya. Kemudian kita berpikir dari titik Jakarta ke titik Surabaya, itulah gap-nya, itulah jaraknya. Apakah kemudian gimana caranya kita bisa sampai ke Surabaya walaupun kita masih di Jakarta? Kira-kira apa aja yang harus kita tempuh agar kita bisa sampai ke Surabaya? Apakah kita harus naik kendaraan apa, atau berapa lama perjalanannya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita membuat perencanaan strategis. Jadi memecah impian yang besar itu jadi capaian lebih kecil per tahun atau per usia. Dan penting sebenarnya kita untuk membuat visualisasi. Kalau saya sekarang bikin ada namanya buku life book gitu ya, jadi buku impian gitu. Yang mana di situ tergambar, ada fotonya, ada tulisannya, narasinya, dan sebagainya tentang bagaimana kita ingin kehidupan maksimal yang kita inginkan. Kemudian yang keempat adalah mulai pada hari ini, karena kalau ditunda-tunda insya Allah nggak akan kesampaian sebenarnya. Jadi buat rencana aksi konkret dari target terdekat yang termudah, didetilkan bulanan atau mingguan, dan harus segera dikerjakan. Yang kelima adalah kita harus trust the process. Nah, kita menjadi adaptif. Kita kaku terhadap tujuan tapi fleksibel terhadap cara dan waktunya. Yang keenam adalah kita waspadai pitfall-nya, karena bikin life plan ini ada pitfall-nya juga, ada jurangnya juga.
Jadi kita harus selalu mencari titik keseimbangan dan pastikan life plan-mu itu memberdayakan diri. Yang ketujuh, lakukan evaluasi berkala dan continue, track progresnya, dan kalau perlu revisi nggak apa-apa. Revisi life plan boleh. Nah, yang pertama adalah, poin pertama adalah self-discovery ya. Self-discovery, atau kita menggali kepada diri sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa aja sih yang perlu di-discovery, apa aja yang perlu kita cari, yang perlu kita eksplorasi, yang perlu kita perjelas, yang perlu kita pikirkan, dan yang perlu kita rencanakan. Nah, biasanya kebanyakan orang kalau bikin life plan dia di satu sisi aja, misalnya di karir, biasanya paling sering masalah life plan tuh dibikinnya di masalah karir. Nah, kalau misalnya hanya di satu sisi, itu biasanya akan terjadi yang namanya jomplang. Dalam artian, jomplang itu apa ya bahasa Indonesianya? Tidak seimbang, ibaratnya jungkat-jungkit itu dia condong ke satu sisi, tapi yang satu sisinya nggak kepegang. Karena pada dasarnya, kita sebagai manusia itu kompleks dan multiperan gitu ya. Kita juga sebagai hamba Allah, kita juga sebagai anak dari orang tua kita juga sebagai saudara dari kakak adik kita juga sebagai, kalau misalnya sudah menikah mungkin sebagai pasangan, sebagai ibu atau ayah, sebagai orang tua, dan juga sebagai tetangga dan sebagainya. Kita punya banyak peran, kita adalah makhluk multidimensi gitu ya, ada hatinya, ada rasa, ada raga, ada akal. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau kita mau happy life, gitu, kalau kita mau sebuah kehidupan yang bahagia dan utuh, yang harus dipikirkan dan dieksplorasi adalah semua aspeknya. Jadi tidak condong ke satu sisi, tapi semuanya. Nah, ini juga yang saya tuliskan di buku yang terbaru, buku ke-9 insya Allah, yang saya tulis bersama dengan Bapak suami, gitu ya, tentang bagaimana sih menyeimbangkan keseluruhan aspek kehidupan ini, baik itu aspek hati ini maksudnya ruh ya, spiritual, kemudian ada akal, ada rasa itu maksudnya emosi, bagi yang masih suka emosian, nah mungkin itu juga bisa diperbaiki, kemudian ada raga, itu fisik, jadi jangan sampai kita nge-push di satu hal, misalnya karir, fisiknya ternyata berantakan, jadi nanti jatuh sakit dan sebagainya. Nah, kemudian koneksi ini yang ada kaitannya sama orang-orang sekitar kita, hubungan kita dengan manusia lain yang ada di lingkaran-lingkaran kita, misalnya dengan kolega kerja, dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak dan sebagainya, sampai ke lingkaran kebermanfaatan, yakni karya dan karir gitu ya. Nah, ini nanti lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca di bukunya, tapi kurang lebih yang harus dieksplor adalah ke-8 hal ini. Kira-kira kita maunya kondisi ideal yang kita inginkan, yang kita rencanakan tuh gimana sih? Bagaimana sih kondisi spiritual ideal yang kita mau? Bagaimana sih kondisi akal atau ilmu atau pikiran ideal yang kita mau? Atau bagaimana sih kondisi emosi ideal yang kita mau? Bagaimana sih kondisi raga ideal yang kita mau? Bagaimana sih kita ingin koneksi ideal yang kita inginkan terhadap orang-orang di sekitar kita? Bagaimana kondisi finansial, bagaimana karya yang kita tinggalkan, dan bagaimana perjalanan karir yang akan kita tempuh ke depannya. Nah, setelah kita menentukan tujuan akhirnya di ke-8 aspek tadi, kita kemudian melakukan assessment, kira-kira gap-nya apa, kira-kira titik sekarangnya apa, bagaimana caranya sampai ke sana, kira-kira rencananya apa. Itulah sebenarnya life plan, kan sebenarnya kita punya tujuan akhir, kita punya titik awal sekarang, terus bagaimana tahapan-tahapannya. Misalnya dari Jakarta ke Surabaya, berarti kita harus lewat mana dulu nih? Oh, kita harus lewat Brebes dulu misalnya, nanti kita lewat Cirebon, Cirebon dulu ya sebelum Brebes ya, saya lupa nih. Lewat Cikarang dulu, lewat Cirebon, terus lewat Pemalang gitu. Jadi setiap tahapan itu ada milestone-nya, karena nggak mungkin kita dari titik 0 sekarang, misalnya masih titik 0, tiba-tiba jadi 100. Kita harus mau menempuh tahapannya tahap demi tahap, dari titik 1, 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, terus begitu. Karena itulah kita butuh di poin ketiga dan 4, namanya strategic planning atau perencanaan strategis, dan bagaimana kita bisa memulai hari ini. Karena kalau memang kita serius dengan impian kita pasti ingin segera memulainya dan tidak ingin menunda-nundanya. Begitu ditunda nanti lupa, terus nggak jalan-jalan jadinya. Nah, jadi bagaimanapun untuk mencapai apapun sebenarnya di dalam hidup itu nggak ada tiba-tiba wush gitu, tiba-tiba dari titik 0 sampai 100. Tapi kita harus satu persatu mau bergerak dan naik
memijak tangganya. Nah, kemudian bagaimanapun sebagus-bagusnya kita bikin planning, misalnya planning kita begini ya, lurus gitu. Namanya realita bisa aja dia naik, turun, bisa jatuh ke bawah, tenggelam dulu, terus jatuh terjal, bangkit lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, bagaimanapun ini akan selalu terjadi gitu. Karena pada dasarnya life plan hanya sekedar rencana, realitanya bisa begini. Terus gimana caranya kalau gagal terus Mbak? Gimana caranya kita bangkit dari kebaperan setelah kegagalan? Nah, pada dasarnya yang paling pentingnya adalah kita punya mindset yang benar. Kita punya tujuan yang benar. Kenapa sih kita bikin life plan? Kenapa sih kita capek-capek ngerjain ini? Dan salah satunya adalah ditulis juga di buku Happy Life Guidebook halaman 220. Nah, jika kita melakukan semua usaha lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, maka kita yakin tidak ada satu tetes keringat pun yang sia-sia. Dan kita yakin bahwasanya dalam proses kita mencapai tujuan, walaupun kadang naik, turun, jatuh, tenggelam, dan sebagainya, kita yakin bahwa sebenarnya dalam kita melakukan sesuatu pilihannya cuma dua, gitu, kalau lillahi ta'ala. Menang atau bertumbuh, dalam artian kalau kita melakukan sesuatu lillahi ta'ala, meskipun sesusah apapun perjalanannya, perjuangannya berat dan sebagainya, insya Allah ada pahala di sana. Jadi insya Allah udah menang duluan sebenarnya. Kalau niatnya udah lurus tuh, insya Allah pasti dapat pahala, gitu ya. Karena janji Allah dan Allah adalah sebaik-baik memberi janji. Nah, kemudian kalau misalnya lagi gagal gimana? Berarti itu adalah momen kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Agar apa? Agar kita pantas sampai impian kita. Karena biasanya kenapa sih impian itu kok nggak instan dikasihnya? Karena Allah pengen kita ketika mencapai impian itu, kita tuh sudah dalam kondisi kita pantas untuk sampai di situ. Kenapa begitu? Karena sebenarnya saya sendiri menyadari bahwa di balik setiap impian, di balik setiap nikmat, di balik setiap impian yang tercapai dan nikmat yang Allah kasih itu tidak hanya sekedar impiannya aja, tapi juga ada tanggung jawabnya, juga ada tantangannya. Kalau kata istilah pepatah, pohon semakin tinggi semakin keras anginnya. Jadi kenapa realitanya kadang misalnya kita minta, ya Allah berikanlah aku A gitu, realitanya begini, jatuh dulu, nyemplung dulu, sakit dulu. Kenapa? Karena Allah pengen ketika kita sampai di sana, kita tuh siap, kita tuh tangguh, kita tuh sudah menjadi pribadi yang punya kapasitas yang matang untuk pantas dapat apa yang kita cita-citakan. Maka dari itu kita harus terus-menerus, yang paling penting adalah berikhtiar dan berusaha. Menapaki prosesnya satu demi satu, kalau jatuh ya bangun lagi, tenggelam ya berenang. Gitu. Karena dalam rangka kita bertumbuh, karena dengan kita punya life plan, kita bergerak, kita gagal misalnya, kita pasti ada bertumbuh di situ. Kita belajar hal lain yang tadinya kita nggak tahu mungkin, atau kita jadi menambah kapasitas kita atau keilmuan kita atau skill kita di suatu hal, menambah keilmuan kita di suatu hal. Jadi insya Allah dalam bergerak apapun nggak ada yang namanya gagal sebenarnya, karena pilihannya hanya menang atau bertumbuh aja. Nah, bagaimanapun teman-teman, bikin life plan itu sekali lagi harus diingat bahwa dia sama halnya seperti mudik. Misalnya teman-teman di sini kayak banyak yang anak rantau gitu ya, misalnya mau mudik, mau lebaran juga momennya. Kalau misalnya teman-teman mau mudik, misalnya saya dulu rantau di Depok, saya pulang di Semarang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kan pulang ya, pulang ke Semarang. Di tiket kereta pasti rebutan. Mau beli tiket kereta, kemudian tiket keretanya habis, ternyata gagal, nggak berhasil plan pertama pakai kereta. Apa yang kita lakukan? Apakah kemudian kita menyerah? Oh, udahlah, nggak usah mudik, keretanya nggak dapet. Kalau untuk urusan mudik ini kita akan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan gitu. Jadi kalau misalnya nggak dapat kereta, ya udah kita coba cari bis. Bis nggak ada, kita cari travel. Mau 20 jam di jalan nggak apa-apa, yang penting kita bisa pulang. Biasanya kalau mudik gitu. Nah, kita sebenarnya juga insya Allah akan mudik ke kampung akhirat gitu. Jadi harusnya kita bersikukuh gitu untuk gimana caranya biar bisa pulangnya tuh ke surga gitu. Misalnya kita punya impian, kita berpikir, oh ya Allah mungkin salah satu cara aku ke surga misalnya dengan aku bisa jadi penulis gitu. Ya awalnya ingin jadi penulis, tapi ternyata kok nggak bisa udah berjuang terus dan sebagainya. Terus akhirnya kita berpikir, oh mungkin kita perlu ganti kendaraan ya, atau ini ya, yang penting kita mencapai tujuan utamanya yang sama gitu. Yang penting kita sampai kan pada tujuan. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah ridha Allah. Sebenarnya tujuannya adalah kita bisa pulang dengan kondisi husnul khotimah tadi. Bagaimanapun kendaraan yang dipilih bisa beda, jalur yang dipilih juga bisa berubah loh, bisa berbelok atau bahkan keluar jalur. Tapi jika kita tetap menuju destinasi yang sama, ujungnya tetap akan mencapai kota yang sama.
Misalnya teman-teman mudik darat pasti ngerasain tuh, apalagi kalau macet, jalurnya alternatif muter dulu, nanti ujung-ujungnya kan sampai juga. Begitu juga dengan hidup, kadang-kadang kita pengen A, jalannya untuk sampai ke A tuh ternyata harus muter dulu karena macet gitu ya. Karena nggak bisa jalan terus, tapi kita harus muter. Ya it's okay, karena ujung-ujungnya toh kita tetap menuju tujuan yang sama. Nah ini beberapa contoh mungkin ya, mungkin tanya gimana caranya ngerjain poin 2, 3, 4, 5 tadi. Nah ini ada beberapa contoh. Jadi buku Happy Life Guidebook ini memang banyak worksheet semacam ini yang berfungsi untuk membantu teman-teman menemukan kehidupan terbaiknya itu seperti apa sih. Nah contohnya seperti ini, ada nama karya, pengen karyanya apa, tahapan anak tangganya untuk sana apa, untuk gap-nya tadi misalnya adalah ilmu atau keahlian apa yang harus dimiliki untuk mencapai hal tersebut, itu digali. Misalnya sebagai contoh, pengen strong way-nya misalnya ingin jadi penulis gitu ya. Deadline kapan ya? Aku mau 25 tahun nerbitin buku, misalnya masih 20 tahun. Kapan anak tangganya apa ya? Oh, aku harus belajar dulu kepenulisan, ilmunya aku butuh ilmu kepenulisan. Misalnya penulis ini apa? Mau fiksi apa non fiksi gitu. Misalnya fiksi, oh berarti aku harus belajar nulis fiksi nih ke orang-orang yang memang jago. Misalnya siapa yang jago? Oh ya, Asma Nadia. Langkah pertama yang harus kulakukan dalam 7 hari ke depan itu apa? Misalnya kalau gitu aku coba dulu nulis cerpen gitu, 2 halaman aja. Nah, jadi satu persatu, terus gimana caranya misalnya tiap bulan 1 cerpen misalnya. Dan misalnya nggak kecapai, kira-kira bagaimana ya cara mewujudkan itu gitu. Oh ternyata kalau nulis buku ini susah, nulis penerbit, coba aku nulis dulu di sosial media dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sekali lagi selalu pisahkan antara tujuan dan kendaraan, jadi kita bisa fleksibel. Kalau ada satu kendaraan yang mentok gitu ya, nggak dapat, coba cari kendaraan yang lain. Kayak mudik tadi aja gitu. Kan hidup sebenarnya mengembara ya dalam perjalanan sama. Jadi kalau misalnya mentok, oh yang ini nggak dapat, ya udah kita coba cari kendaraan yang lain. Nah kemudian yang terakhir, berhati-hati sama pitfall-nya atau jurangnya. Contohnya apa nih? Yang pertama, misalnya kita gloomy atau gagal, merasa gloomy atau merasa gagal kalau nggak persis seperti life plan yang kita mau. Nah, obatnya apa? Nah, kita ingat bahwa kadang jalannya emang nggak mulus. Yang penting kita terus bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tetap menuju tujuan yang sama. Kemudian contohnya lagi, pitfall-nya udah bikin life plan, tapi kita nggak bikin rencana aksi yang konkret setelah membuat life plan, dan tidak melakukan apapun untuk mencapainya. Ya ibaratnya kita sudah menentukan kita mau pergi ke lantai 100, tapi kita nggak menapaki anak tangga, kira-kira akan sampai atau enggak. Kira-kira ya akhirnya di titik 0 aja, nggak naik-naik. Karena udah bikin life plan, terus nggak ngapa-ngapain, ya akhirnya nggak sampai juga. Atau yang ketiga, sibuk menggalaukan jati diri. Aku mau jadi apa ya? Passionku apa ya? Sebenarnya aku tuh potensi terbaiknya apa ya? Terus galau aja tapi nggak ngapa-ngapain. Tidak melakukan eksplorasi, tidak mencoba melangkah apapun. Jadinya juga nggak kemana-mana. Atau misalnya pitfall lain adalah yang sering terjadi kekeh terhadap cara atau tools, bukan tujuan. Sebagai contoh, ada orang yang punya tujuan tuh ingin meningkatkan ilmu dan kapasitas dirinya di bidang tertentu, misalkan contohnya di bisnis gitu ya. Kemudian salah satu cara atau tools yang dia pikir dia ingin lakukan adalah dengan kuliah lagi S2 misalnya di luar negeri untuk bisnis. Itu kan sebenarnya kuliah itu tools ya, dia bukan tujuan. Tujuannya misalnya ingin memperdalam ilmu bisnis. Nah, ketika dia sudah berusaha berkali-kali, dia kekeh pokoknya mau nggak mau harus ini gitu. Tapi ternyata nggak dapat juga. Nah, karena kekeh itu dia akhirnya tidak mencari cara-cara lain dan kemudian jadi down. Padahal untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas diri di bidang bisnis ini misalnya, masih ada banyak cara lain, misalnya ikut kelas-kelas online, ikut course-course online dari kampus-kampus lain dan sebagainya. Mungkin pitfall yang sepertinya suaranya nggak kedengaran, atau cuma di saya yang nggak kedengaran suaranya? Oh, nggak kedengaran suaranya hilang teh, audionya. Kedengaran dengan jelas di sini, Mbak. Terdengar, Kak. Di tempat laut Malang juga jelas, di Malang juga jelas. Oke, alhamdulillah jelas ya Bu ya. Oke, ya kadang-kadang kita patah arang setelah kita gagal beberapa kali.
Nah, ini apa yang harus dilakukan? Kita kembali lagi tujuan akhirnya apa misalnya. Oh, tujuan akhirnya saya pengen ridhonya Allah loh, saya pengen husnul khotimah loh, saya pengen masuk surga loh. Jadi sebenarnya kalau tujuan akhirnya itu, dan memang tujuan akhirnya itu, selama kita masih hidup, selama Allah masih kita kasih kita umur, selama kita masih bisa bangun pagi di hari ini, berarti masih ada kesempatan untuk memperjuangkan apapun yang mau diperjuangkan. Terakhir sebagai penutup ya, nah kalau saya biasanya menghayatinya bahwa bikin life plan itu seperti halnya membuat sebuah proposal pada Tuhan. Namanya proposal itu beda sifatnya dengan SOP pekerjaan gitu ya. Dia berfungsi sebagai peta dan kompas perjalanan. Dia berfungsi untuk memberi petunjuk jalan, tapi bukan yang harus persis seperti itu gitu. Jadi bagaimanapun kita bikin life plan, tapi tetap kita harus adaptif dalam perubahan keadaan yang ditemui di lapangan. Misalnya life plan terus ada pandemi, gimana nih? Oh ya udah kita berusaha adaptif. Gimana cara lain untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan walaupun misalnya sedang dalam kondisi pandemi. Nah, tentu dengan tetap kita menjalani hidup dengan sepenuh kesyukuran dan menjaga percaya bahwa bagaimanapun pandangan Allah tuh bagaimanapun tetap lebih luas dari semesta. Allah lah yang paling tahu apa yang paling baik bagi kita. Jadi selama kita selalu berusaha kepada Allah, ya Allah tunjukkan yang terbaik, insya Allah yang Allah pilihkan itu benar-benar adalah sebaik-baik jalan. Itu entah itu keberhasilan maupun kegagalan, insya Allah itu adalah hal terbaik yang Allah pilihkan buat kita. Itu sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kalau mau terkoneksi gitu ya, bisa follow IG saya di @nurimanisa. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya kembalikan kepada Mbak Ika. Masya Allah, jazakillah khair Mbak Melinda atas pemaparan materinya. Masya Allah, sungguh inspirasi, sungguh terinspirasi bagi kita semua. Dan Teh Melinda boleh tanya jawab dulu ya Teh. Sini saya simpulkan saja pertanyaannya. Ya. Baik, jadi di kolom chat syukron Teh yang sudah memberikan pertanyaannya. Ada Teh Husnul Khotimah, Kak Andini, Kak Wini, Kak Nenden, Laili, dan Sinki. Saya selaku moderator di sini merangkum beberapa pertanyaannya yang serupa ya Kak. Mohon izin. Jadi secara bagaimana supaya tetap konsisten, kemudian terhindar dari sikap menunda-nunda, dan semisalnya jika terjadi kegagalan, bagaimana menjaga semangat kita tetap terjaga. Begitu dari Kak Nenden juga demikian, bagaimana menjaga girohnya kita untuk terus berikhtiar mewujudkan. Itu terkait ke semangat ya Kak, dari beberapa pertanyaan tadi. Oke, ya betul. Ya. Memang itu adalah Kemudian kunci dari juga. Kak Laili. Ya, satu-satu mungkin Mbak Ika, saya lupa. Boleh ya? Oh, boleh Kak. Oke. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana tentang menjaga konsistensi dan semangat gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi memang namanya konsistensi dan semangat itu kalau di model jadi kunci gitu ya. Ini saya share lagi deh. Memang jadi kunci. Di situ juga dibahas lebih dalamnya. Karena sebenarnya ini adalah masalah konsistensi dan semangat itu menurut saya adalah tentang mindset. Ini di sini ada kegigihan dan istiqomah dan kebiasaan bertumbuh. Jadi memang kegigihan ini jadi kunci. Life plan ini nggak akan kemana-mana, betul, kalau misalnya kita nggak gigih, kalau kita nggak istiqomah, girohnya dan semangatnya dalam berjuang. Lalu kemudian gimana caranya biar bisa lebih gigih gitu ya, bisa lebih semangat. Salah satunya tips yang paling penting buat saya adalah dengan itu tadi, niatnya lurus, lillahi ta'ala. Kalau misalnya niat kita adalah Allah gitu. Kalau misalnya niat kita benar-benar untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari kehidupan akhirat gitu ya, untuk mencari kenikmatan akhirat, insya Allah itu semangatnya akan terus-menerus ada. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita nggak tahu kapan meninggalnya.
Tips saya adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Dan saya pribadi sering berpikir, bagaimana kalau ini adalah hari terakhir saya? Bagaimana kalau hari ini ya? Bagaimana kalau besok? Dan kita nggak ada yang tahu nih, besok kita masih bisa bangun atau enggak, itu nggak ada yang tahu. Bagaimana kalau besok itu saya nggak bisa bangun lagi? Bagaimana kalau besok saya nggak punya kesempatan? Bagaimana kalau ini adalah hari terakhir saya? Saya biasanya kalau mulai malas, saya berpikir, bagaimana kalau ini hari terakhir saya? Dan itu mungkin aja, gitu. Sangat mungkin sekali bahwa hari ini adalah hari terakhir kita. Maka insya Allah akan semangat lagi untuk bergerak, dan bergerak. Karena kita sadar bahwa amal kita tuh belum seberapa, dan nanti itu nggak ada lagi hari-hari untuk beramal. Dan penyesalan yang sesungguhnya itu sebenarnya kegagalan yang sesungguhnya bukan ketika kita gagal mencapai impian kita. Kegagalan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita gagal untuk masuk surga, kita gagal untuk husnul khotimah, kita gagal ngumpulin bekal amal. Itu yang sebenarnya merupakan kegagalan. Maka dari itu sebenarnya buku ini saya tulis tuh sebenarnya untuk agar membantu kita untuk membenahi mindset kita. Karena sebenarnya semuanya itu tergantung dari mindset kita tentang apa yang kita percayai. Kalau kita kemudian meletakkan hati dan meletakkan kebahagiaan kita pada pencapaian kita, maka jadinya kalau gagal jadi kecewa, jadi oh iya, aduh gagal nih. Tapi kalau kita meletakkan hatinya tuh pada yang penting aku ngumpulin bekal amal, entah berhasil atau gagal, ini aku kan adalah untuk mengumpulkan bekal amal. Kalau bersusah payah, dan Allah itu menilai, yang dinilai Allah usahanya, bukan hasil. Numan Ali beliau suatu tempat di guru bahasa Arab ini, kemudian dia berkata bahwa dia punya murid ngapa-ngapain, dia pasti lurus. Tapi dia bisa dengan mudah dapat nilai A. Secara hasil dia berhasil. Dia sangat bersungguh-sungguh dalam berusaha. Siang malam dia belajar bahasa Arab, tapi nilainya ternyata nggak memuaskan. Kemudian hasilnya ternyata B. Dalam berarti yang lebih unggul yang A. Tapi misalnya dalam kacamatanya Allah bisa jadi tidak begitu. Kalau Numan Ali kan berkata, cari di dalam hati itu benar-benar ridha Allah, benar-benar mencari pahala Allah untuk mengumpulkan bekal ketika kita bersusah payah, ketika kita berlelah dan gagal. Kemudian kita berpikir, ya Allah ini kok susah banget. Kemudian kita berpikir, oh pahala. Mungkin di kesulitan inilah pahalanya tersimpan. Mungkin kesulitan inilah sebagai penggugur dosa-dosa aku. Jadi kita menjalani kesulitannya dengan semangat gitu. Jadi kayak oh iya jadi ada hal positif juga di balik kegagalan ini. Jadi ketika kita bisa punya mindset dan meletakkan hati, meletakkan hati di tempat yang benar, insya Allah akan lebih istiqomah untuk berjuang. Gitu sih kurang lebihnya. Baik Kak, karena kalau misalnya masih mindsetnya masih belum sepenuhnya lurus gitu, biasanya saya pribadi juga kadang-kadang goyang gitu. Kalau misalnya goyang gitu dicari, oh ternyata dalam kasus ini gitu, ini juga saya ceritain di buku ini gitu ya, misalnya lagi goyang hatinya, aduh gelisah gitu, jadi malas, oh ternyata direfleks lagi, oh sebenarnya yang aku cari apa sih, apa benar aku cari ridhonya Allah di sini, atau aku cuma mencari pemuas nafsu pribadi aja, atau aku cuma mencari sanjung puji manusia aja. Di situ ketika niatnya diluruskan lagi, insya Allah semangatnya akan semangat lagi gitu, semangatnya akan naik lagi karena ingat mati lagi, ingat ya Allah nih aku mau ketemu engkau, masa gini doang akunya gitu. Jadi ingin berusaha mempersembahkan amal terbaik, diri yang terbaik, jadi bekerja lagi. Itu kurang lebihnya Mbak Ika untuk pertanyaan pertama ya. Masya Allah. Ini jaringan saya kurang stabil ini. Oke, jadi teman-teman dari beberapa pertanyaannya tadi terkait konsisten, menjaga kesemangat, ataupun supaya tidak pelin-pelan, poinnya tadi yang disampaikan oleh Kak Melinda itu, tetap selalu mengingat kematian, dan Kak Ika sendiri pada kesempatan ini menyarankan teman-teman sebaiknya punya buku Happy Life Get Good ini. Kalau teman-teman punya buku ini, nantinya bisa menjadi guidebook ketika lagi down teman-teman, ketika lagi nggak semangat, ketika ini bisa. Oh iya, masih bisa Kak pertanyaan lainnya, ini mungkin pertanyaan agak berbeda dari Kak Siti Sulasmina tadi terkait plan hidup. Ini
bagaimana kalau sebagai seorang istri, penghalang utama untuk mencapai plan kita adalah suami sendiri karena terlalu khawatir. Bukankah suami sebagai orang yang harus ditaati oleh seorang perempuan? Dan lagi kalau mau melangkah kan istri harus mendapat ridho suami, sehingga plan yang dibuat harus kadang tidak sesuai dengan cita-cita yang ada. Bagaimana ini inti pertanyaannya, bagaimana ketika suaminya yang kurang mendukung, Teh? Oke, siap. Baik, Mbak Ika. Ini suaranya ya, apa putus-putus? Nih ngeliat Kak Ferry bilang suaranya putus-putus. Lancar, Ini Kak. saya putus-putus, Kak, jaringannya kurang stabil. Oke, baik. Jelas. Oh, berapa jelas ya? Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, mau membahas pertanyaannya Mbak Siti ya. Bagaimana kalau, wow, ini juga ya, bagaimana penghalang utama adalah suami sendiri. Apakah benar dia penghalang? Ya, jadi sebenarnya gini Mbak Siti, sekali lagi kita harus membedakan namanya cara dan tujuan. Jadi tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya mendapat ridho Allah, dan salah satu dapat ridho Allah ridho suami, dan itu benar. Jadi memang ridho suami tetap di sini adalah prioritas utama. Makanya di sini sangat penting bagi kita untuk mampu dan selalu mampu menetapkan prioritas. Mana sih di dalam masalah ini prioritasnya? Mana sih yang lebih penting? Mana yang lebih penting untuk diperjuangkan? Dan di sini memang yang paling penting adalah ridho suami. Tapi ketika misalnya suami nggak ridho dengan cita-cita yang ada di mimpi, pertanyaannya apakah kita mau menyerah gitu aja, terus ya udah deh aku nggak bermimpi lagi, atau kita mencari cara yang lain, berusaha menjadi adaptif itu tadi, berusaha mencari cara yang kira-kira win-win solution nih sama suami. Kita maunya apa, suami maunya apa, misalnya suami khawatir, kita gali lagi, sebenarnya suami khawatir apa sih? Oh, suami khawatir kalau aku keluar dari rumah misalnya. Jadi pertanyaannya kemudian bisa nggak mencapai cita-cita atau impian kita dengan tetap berada di dalam rumah? Alhamdulillah sebenarnya dalam masa seperti ini, masa pandemi full internet gini, kita sebenarnya bisa melakukan banyak sekali hal kok yang ada dari dalam rumah. Saya sendiri ini dalam kondisi di Belanda, bisnis di Indonesia alhamdulillah masih bisa jalan. Atau saya dulu punya usaha saya kejalanin semuanya dari dalam rumah. Jadi ketika kita berpikir adaptif, ketika kita berpikir kreatif, gitu, kita akan selalu berusaha mencari cara dan jalan win-win yang mana bisa dua-duanya. Kenapa harus dibenturkan? Bisa nggak ridho suami dapat, tapi impian kita dapat? Nah, itulah kenapa penting untuk membedakan cara sama tujuan tadi. Misalnya Mbak punya cita-cita, saya nggak tahu cita-citanya apa, bisa open mic nggak Mbak Siti? Mungkin bisa saya bantu kira-kira ada berapa banyak cara sih sebenarnya untuk melakukan cita-citanya Mbak? Mbak Siti, apakah di sini? Oh enggak ya. Kalau gitu saya kasih contoh aja misalnya. Gini, misalnya ada seseorang yang memiliki cita-cita, misalnya apa ya? Ini ada tulisannya lagi. Ngaji. Oh, pengen jadi guru ngaji. Oke, baik. Oh, suami khawatir kalau kita jadi guru ngaji, khawatir kalau kita keluar rumah gitu ya Mbak Siti. Benar nggak Mbak Siti? Oke, nah mungkin saya nggak tahu nih khawatirnya kenapa ya, tapi berarti keinginannya adalah pengen jadi guru ngaji. Nah, misalnya pengen jadi guru ngaji kan berarti namanya guru ngaji ini ngaji dalam hal apa? Apakah membaca Al-Quran? Apakah ngajinya maksudnya adalah kajian-kajian keislaman gitu. Dan kalau misalnya suami khawatir karena kita harus keluar, misalnya keluar rumah dan suami khawatir janganlah di rumah aja. Nah, kita coba cari win-win solution. Mungkin nggak muridnya yang datang, misal cara satu. Atau kedua, mungkin nggak jadi guru ngajinya online. Atau yang ketiga, kalau misalnya suami bilang nanti kamu ini sibuk segala macam jadinya ada yang terbengkalai dan sebagainya. Jadi pertanyaannya diganti lagi, mungkin nggak kita bikin sekali aja sebuah konten atau sebuah tools atau sebuah alat untuk mengajarkan anak mengaji, tapi habis itu kita nggak secara intens ngajarin ngaji terus gitu. Mungkin nggak kayak gitu kan? Sebenarnya caranya ada banyak untuk ngajari menjadi guru ngaji ini, caranya ada banyak sekali. Bahkan sekarang bisa juga secara online kita merekam terus kemudian kita sebarkan kepada ibu-ibu lewat YouTube gitu. Misalnya kita punya sebuah metode mengaji yang menarik terus kita upload di YouTube, itu juga bisa menjadi sesuatu, dan kita nggak harus banyak-banyak mengalokasikan waktu yang terus-menerus gitu. Jadi sekali lagi kalau saya untuk mencapai
Oh, tapi gratis untuk anak-anak di lingkungan yang kurang mampu. Oh, bisa Mbak. Jadi sebenarnya khawatirnya suami apa Mbak kalau boleh tahu? Sebenarnya. Nah, ini harus digali lagi. Coba dicari apa sih inti kekhawatiran suami. Kita coba cari aneka cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk capek tapi nggak dibayar. Oh, khawatirnya capek tapi nggak dibayar. Kalau gitu mungkin Mbak coba dulu dinego suaminya, Mas, ini nanti kalau intinya sebenarnya kalau masalah ini lagi negosiasi. Dan cara memenangkan negosiasi itu adalah berusaha menyamakan frekuensi antara diri kita dan orang itu. Kira-kira orang itu pengennya apa? Apakah orang itu pengennya kita dibayar misalnya? Atau orang itu berarti suami dalam hal ini capek tapi nggak dibayar. Oh, berarti suami berharap misalnya ada ininya, ada turn back-nya gitu ya. Jadi misalnya mungkin bisa juga misalnya Mbak dirayu suaminya, nanti kan pahalanya buat Masnya juga misalnya cara satu. Atau cara dua bisa juga dengan cara kalau gitu gimana nih biar aku bisa ngajar ngaji ke masyarakat sekitar tapi aku nggak capek misalnya, atau mungkin Mbak bikin rekaman dalam CD gitu, atau mungkin bisa juga Mbak bikin alat buat belajar mengaji gitu. Oh, waktu di Makassar beberapa menit lagi udah buka ya, bikin alat buat teman-teman belajar mengaji atau worksheet pakai tulisan gitu ya, di fotokopi dikasih ke teman-teman di sekitar situ biar mereka belajar menulis huruf hijaiyah misalnya. Ada banyak cara yang semoga bisa tercapai gitu ya. Dan jangan lupa didoakan suaminya agar dibukakan pintu hatinya. Gitu sih biasanya kalau saya. Jadi berdoa, negosiasi, dan coba cari cara yang suami ridho. Gitu kurang lebihnya. Semangat ya Mbak Siti. Semoga dilembutkan hati keduanya dan bisa ketemu titik temunya. Gitu. Masya Allah. Insya Allah sangat jelas ya dari Kak Melinda. Mungkin yang terakhir sebelum kita cukupkan, boleh closing statement-nya dari Kak Melinda. Ya, closing statement-nya adalah intinya teman-teman bagaimanapun selalu ingat bahwasanya setiap mimpi yang kita bikin, life plan yang kita bikin itu sekali lagi hanyalah kendaraan, hanyalah alat untuk mencapai tujuan akhir yang lebih besar gitu ya. Ini kita bisa pulang kembali kepada Allah, mendapatkan ridha Allah dan bisa pulang kembali ke surganya. Jadi apapun yang terjadi, tantangan yang dihadapi, semoga bisa lebih lapang dada dengan kembali mengingat tujuan utama. Sebenarnya apa sih yang kita cari gitu? Sebenarnya kita melakukan ini buat apa sih? Itu kurang lebihnya, karena insya Allah niat yang tulus itu tidak hanya menjadikan kita semakin semangat dan istiqomah, tapi juga insya Allah menghindarkan kita dari usaha yang sia-sia. Apa sih usaha yang sia-sia itu? Bukan usaha yang tidak menemui keberhasilan, tapi usaha yang kemudian tidak dinilai bermakna, tidak dinilai oleh Allah sebagai suatu aktivitas yang menjadi amal salih. Itu kurang lebihnya. Sekian dari saya, Mbak Ika. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh semua kata-katanya dari Kak Melinda itu semuanya ilmu. Mungkin biasanya semuanya daging ya, semuanya poinnya semua. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini selaku moderator saya mengambil kesimpulan bahwa mengutip sebuah perkataan yang artinya bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok. Jadi ini sepertinya poin dari beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Kak Melinda, dan juga poin lainnya itu adalah jangan takut bermimpi karena mimpi itu gratis. Ya ketika di ACC alhamdulillah, ketika belum di ACC artinya masanya kita untuk masih bertumbuh. Insya Allah, syukron, jazakillah khair. Sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Melinda telah berkenan berbagi, telah berkenan sharing pada sore hari ini. Alhamdulillah daerah Makassar sudah buka ini Kak. Dan untuk teman-teman yang lain juga yang telah bergabung, mohon tetap stay, kita akan ada kuis. Akan ada kuis Kahoot yang akan kita laksanakan. Tetap stay, akan kami kirimkan linknya di kolom chat.
Sekali lagi, syukran jasakillah khair Teh Melinda. Baik, untuk linknya, link kuisnya, kan kami boleh teman-teman membuka link Kahoot IT, kemudian memasukkan linknya. Saya akan share screen ya. Boleh masing-masing sediakan 2 gadgetnya untuk buka dan Oke, boleh bisa dilihat di yang saya share ada kodenya itu 6780013. Silahkan teman-teman bergabung semua. Oke, silahkan dimasukkan PIN-nya 6780013. Oke, sudah ada 3 partisipan, 4 partisipan. Jadi kodenya 6780013. Oke. Oke, sudah ada 17 partisipan. Oke, sudah 20. Sudah 21. Oke, jika sudah cukup 30, kita akan mulai segera ya, teman-teman sekalian. Insya Allah akan ada hadiahnya. Nanti juaranya akan mendapatkan door prize dari panitia. Oke, untuk teman-teman yang belum bergabung, silahkan segera bergabung. Dan kalau masih menggunakan HP, boleh di setting split supaya tetap bisa melihat tampilan di Zoom, juga bisa nanti memilih pertanyaannya. Oke. Oh ya, sambil menunggu partisipannya, saya stop share dulu. Kak Ika akan mengambil fotonya dulu, jadi boleh mengaktifkan fotonya terlebih dahulu, mengaktifkan videonya untuk mengambil dokumentasi. Insya Allah kita foto bersama Kak Melinda. Oke, di slide saya ada 2. Oke, mohon kesediaan dari teman-teman untuk mengaktifkan terlebih dahulu videonya. Sambil menunggu yang belum join nanti ya. Oke, baik. Oke, baik. Kak Ika ambil di slide pertama dulu ya. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya di slide kedua. 3, 2, 1. Oke. Kita kembali share screen. Oke. Nah, sudah 24. Sudah 24. Partai mulai saja ya kuisnya. Jadi ini
kuisnya cepat tepat. Jadi setiap soal itu ada 20 detik. Oke, Kak Ika mulai ya. Pertanyaan pertama. Oke, sudah masih bertambah partisipannya. Baik. Bismillah. Kak Ika mulai ya. Oke, ready? 3, 2, 1. Pertanyaan pertama. Berikut ini yang termasuk Khulafaur Rasyidin kecuali. Oke, ada 4 ya. Silahkan dipilih. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup waktunya. Ya Allah, 4 ya. Oke, next. Oh iya, ada skor sementaranya ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari 10. Talha bin Ubaidillah memeluk Islam melalui perantara. Waduh. Aduh, sepertinya jaringannya agak bermasalah ini. Afwan ya, Aduh. Baik. Afwan, jaringannya lagi bermasalah. Lagi lag laptopnya. Sepertinya kuisnya ini susah dilanjutkan. Teruntuk Teh Melinda, terima kasih telah menyampaikan, telah berbagi, telah sharing pada kesempatan kali lain. Sudah boleh mengerjakan dan live dari meetingnya kan. Tapi jika Teteh ingin bergabung, boleh juga Teh. Oh, siap. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa juga ya. Sebentar lagi kan buka puasa. Saya izin live ya. Ya, makasih banyak Teh Melinda. Siap, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nih kayaknya Kak Ika terkendala jaringan katanya. Jadi mungkin untuk kajian atau ngabuburit bermanfaat hari ini bisa ditutup saja ya sampai sekarang, dan insya Allah untuk pengganti kuis buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir kajian ini, nanti untuk door prize kita ganti dengan yang mengikuti atau pemenang daripada resume competition. Jadi 4 terbaik dari resume yang kami pilih itu akan mendapatkan masing-masing 1 buah ya, pastinya. Masing-masing dapatkan buku Happy Life Guidebook dari Kak Melinda, karya Kak Melinda Imanisa. Itu mungkin untuk dari saya. Halo Kak. Kak Ika masih bisa ini Kak Ika? Iya, ini joinnya pakai gadget yang lain Kak. Oh ya, terima kasih banyak Kang Ferry udah di-handle, juga teman-teman yang lain yang sudah masih berpartisipasi hingga akhir. Tadi ada resumenya ya, insya Allah untuk kahutnya di lain waktu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada Kang Heri yang sudah menghandle, tadi sempat hilang jaringannya. Kami mungkin saya tutup sekalian ya Kang Heri. Kang Ferry. Ya, mangga. Lanjut. Ya, baik, kepada seluruh teman-teman kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Mari kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.